Deep learning atau pembelajaran mendalam. Kali ini kita akan bahas pada video ini. Pastikan teman-teman simak sampai akhir agar bisa tahu, bisa mengerti, dan yang penting adalah bisa mengimplementasikan. Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Ali Zainal di sini. Kali ini kita akan membahas ya tentang deep learning atau pembelajaran mendalam atau PM ya. Dan ini sudah beredar dan di sini teman-teman saya informasikan saya di sini menggunakan naskah akademik atau paparan ya yang sudah banyak beredar teman-teman sekalian ya. Ini ya tentu teman-teman juga pasti pernah mendapatkan terkait dengan naskah ini ya, dan kita nanti akan bahas ya secara mendalam ya, pembelajaran mendalam kita akan bahas secara mendalam ya. Dan kalau mungkin teman-teman mau slide-nya ini ya atau belum mendapatkan ini, kalau mau digunakan untuk belajar, silahkan teman-teman boleh komen di bawah ini ya. Silahkan komen, nanti saya akan share ke teman-teman sekalian ya terkait naskah akademik ini ya. Dan saya disclaimer dulu teman-teman ya, untuk pembelajaran mendalam ini atau deep learning ini saat ini belum ada juknis atau panduan resminya ya. Panduannya ya, buku panduannya belum ada. Ini adanya naskah yang beredar, dan herannya di sekarang ini banyak sekali pelatihan-pelatihan yang mengatasnamakan deep learning atau pembelajaran mendalam. Pada pemerintah saja belum merilis secara resmi atau belum menginformasikan secara syah, memberikan panduan seperti pada panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum Merdeka 2024 yang sekarang masih berjalan. Dengan kata lain, sekarang ini kita masih menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen menggunakan kurikulum Merdeka kemarin ya. Dan ini tidak apa-apa kita pelajari, dan nanti akan saya mencoba membantu mereview ya terkait dengan pembelajaran mendalam atau deep learning ini agar teman-teman juga mendapatkan insight baru, mendapatkan wawasan baru terkait dengan pembelajaran mendalam ini ya. Oke, langsung saja teman-teman sekalian terkait dengan pembelajaran mendalam ini. Bisa kita lihat ya, ini memang dirilis dari resmi ya, dari Kemendikdasmen ya, ada dari Puskurjar, kemudian di sini Januari kemarin ya, atau sekarang ini masih bulan Januari ya. Dan kita langsung saja di sini. Jadi ada 6 bagian di sini teman-teman yang nanti kita akan coba review ya. Yang pertama ada ringkasan eksekutif ya, kemudian ada pendahuluan, latar belakang, dan berikutnya ada landasan ya, kerangka kerja ya, dan strategi implementasi dan rekomendasi ini teman-teman ya. Jadi ada 6. Jadi pastikan teman-teman siapkan waktu ya, atau silahkan teman-teman bisa save dulu video ini atau di share ke WA dulu, sehingga nanti kalau teman-teman mungkin mau tidur atau sedang ada waktu kosong ya, ada waktu free lah di sekolah atau dimanapun ya, bisa ditonton video ini sehingga bisa mendapatkan insight baru. Kadang kalau kita menyimak dokumen ya, melihat menyimak kadang kan belum begitu connect ya, tapi siapa tahu ya dengan video atau semacam monolog ini ya, mereview naskah akademik ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam mempelajari terkait dengan deep learning atau pembelajaran mendalam ini. Jika dilihat pada latar belakang di sini terkait dengan deep learning ini, ada perubahan masa depan sulit diprediksi, ini benar sekali ya. Lalu bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas, lalu permasalahan mutu pendidikan, literasi, numerasi, HOTS ya, ketimpangan mutu pendidikan, dan ini memang sangat terjadi teman-teman ya. Lalu kompetensi masa depan. Nah, harapannya PM ini sebagai solusi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Dan ini sangat selaras sekali teman-teman sekalian ya dengan bagaimana Kemendikdasmen ya, Pak Menteri sendiri ini memang selalu menggaungkan bagaimana pendidikan bermutu untuk semua. Kita lanjut di sini dari hasil studi PISA di sini teman-teman ya. Kemampuan HOTS ya, high care order things, skill siswa Indonesia masih rendah ini ya. Hasil PISA ini terkait membaca ya, matematika, sains, Indonesia ini bisa kita lihat ya teman-teman dari hasilnya di sini. Kalau kita lihat di sini ya, materi level 1 sampai 3 atau lower order thinking skills ini atau LOTS. Kemudian untuk negara lain ini sudah level 4 sampai 6 teman-teman ya. Ini kita bisa lihat di sini ya, ini dari grafiknya ini ya. Level 1 merah ya, kuning level 2, hijau level 3, kemudian Tosca ini level 4, kemudian hitam ini level 5, dan abu-abu level 6. Nah, Indonesia ini posisinya di sini teman-teman ya. Misalnya untuk membaca ini ya. Nah, ini merahnya ya, kemudian kuningnya level 2-nya sedikit ya. Apalagi level hijaunya atau level 3-nya ya. Nah, dengan kata lain, yang level 4 ya, level 4-nya ini untuk yang
HOTS-nya masih sangat minim ya ini. Juga ini teman-teman ya, bisa kita lihat ya, yang kita lihat yang warna Tosca ini ya. Nah, kebanyakan ini warna merah ya, level 1 kebanyakan ya. Ini dari hasil studi PISA 2018 teman-teman. Berikut kita lanjut tujuan dan ruang lingkup naskah akademik ini ya. Tujuannya memberikan landasan kebijakan ya terkait dengan PM ini dan menyediakan acuan pengembangan program, sumber daya dan infrastruktur, dan mendeskripsikan kerangka kerja strategis implementasi PM. Lalu ruang lingkupnya ini konsep akademik PM dengan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lalu faktor pendukungnya ada infrastruktur, SDM, kebijakan untuk jenjang dikdasmen. Lalu ada distribusi tugas fungsi utama kemdikdasmen. Oke, kita mulai dengan apa arti atau definisi dari pembelajaran mendalam ini itu sendiri ya. Kita lihat di sini ya, definisinya di sini pembelajaran mendalam ini merupakan pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran atau mindful, bermakna, meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikir intelektual ya, olah hati, etika, olah rasa, estetika, olahraga, kinestetik, dan secara holistik dan terpadu. Ini definisinya ya teman-teman ya, sah ini ya, sesuai dengan panduannya ya. Jadi kalau teman-teman bingung apa itu deep learning atau pembelajaran mendalam, ya ini seperti ini kurang lebih artinya secara definisinya ya. Dan jika kita lihat di sini pembelajaran mendalam ini sebagai solusi ya, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dan dengan menggunakan olah pikir, hati, rasa, raga, dan mewujudkan 8 dimensi profil lulusan teman-teman ya. Nah, ini menarik sekali ya. Sekarang 8 dimensi. Kalau kemarin profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 ya, ada 6. Nah, sekarang ini menarik, ini ada 8. Nah, seperti apa dimensinya? Makanya teman-teman sabar dulu, nanti kita akan uraikan secara runtut ya, agar teman-teman bisa mendapatkan makna yang sebenarnya ya. Jadi jangan sampai nanti teman-teman menganggap wah ini berarti harus hilang ya, kemarin profil pelajar Pancasila hilang dan sebagainya begitu. Jadi 8 dimensi profil lulusan ini yang dimaksud pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu kewargaan, kemudian penalaran kritis ya, dan kreativitas yang keempat. Nah, ini kalau kita lihat ya mirip-mirip ya dengan dimensi profil pelajar Pancasila kemarin. Nah, lalu yang berikutnya ada kolaborasi ya, kemandirian, kemudian kesehatan, komunikasi. Nah, jadi ini kalau kita lihat teman-teman ya, dengan profil pelajar Pancasila kemarin ya, semacam ada irisan ya, ada yang mirip. Nah, menurut teman-teman apa yang mirip? Coba tuliskan dong di kolom komentar di bawah ya. Silakan, apa ini yang mirip dari ke-8 ini ya. Nah, ini ada keimanan, ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ini ya, mana yang paling mirip ini teman-teman? Coba tuliskan di komentar ya. Oke, sekarang teman-teman juga ingat ya, kalau di pembelajaran kemarin atau kurikulum Merdeka kemarin, filosofinya tentu selalu menggaungkan dengan filosofi KHD atau Ki Hajar Dewantara ya. Jadi bagaimana pendidikan yang memerdekakan, bagaimana pendidikan yang menuntun, yang memerdekakan murid dan sebagainya. Nah, di sini untuk landasan filosofis dari deep learning atau pembelajaran mendalam yang sedang digagas ini, ya, ada filosofi Ahmad Dahlan juga ya. Nah, kemudian juga ada pendidikan berlandaskan tujuan hidup, tidak sombong, gigih, belajar, tuntas berkarya, optimalkan akal, dan seterusnya ya, ini ya. Lalu di sini filosofi Ki Hajar Dewantara ini tentu kalau sekarang sudah tidak asing lagi teman-teman ya. Nah, mungkin bagi beberapa teman-teman ya, pasti akan merasa baru ya. Oh, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan juga ini ya. Jadi dengan 7 filosofinya ini dan ditambah 5 filosofi Ki Hajar Dewantara ini ya, kalau menurut saya pribadi ya, tentu mudah-mudahan bisa menjadi lebih optimal, lebih baik ya, dengan menganut atau menggunakan filosofis dua tokoh hebat ini ya. Siapa sih yang nggak kenal kedua tokoh legend ini ibaratnya ya. Dan sekarang terkait dengan landasan teoritisnya atau landasan teorinya, teori pembelajaran mendalam ini, pembelajaran dangkal ya, pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal ya, Marton dan Salzo 1976 ya, 1970. Kemudian di tahun 1990 sampai 2000-an ada konstruktivisme, project based learning.
Dan 2010 sampai sekarang ini integrasi teknologi isu global, literasi digital. Nah, yang terpenting di sini teman-teman ya, perlu dipahami bahwa terkait dengan pembelajaran mendalam ini bukan menjadi hal yang sifatnya baru, fresh ya. Tapi ini memang dari dulu ini sebenarnya sudah ada teori atau konsep ini. Ya, hanya sepertinya pemerintah atau pemangku kebijakan sekarang ini ya ingin benar-benar memanfaatkan bagaimana pembelajaran mendalam ini. Nah, konsep pembelajaran mendalam ini yang membangun keterkaitan antara pengetahuan konseptual dan prosedural, mengaplikasikan pengetahuan pada konteks baru, dukungan experiential learning, ya, lalu pendekatan berbasis pengalaman, refleksi, konseptualisasi, eksperimen. Nah, nanti kita akan tunjukkan juga teman-teman dalam paparan ini ada semacam alur atau kerangkanya juga ya. Di mana kerangkanya ini ada foundational knowledge ya, ilmu fakta, meta knowledge, ya, hubungan pola analisis, dan humanistic knowledge, nilai kemanusiaan dan makna mendalam. Selanjutnya adalah landasan sosiologis ya, hakikat pendidikan ya. Pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bagaimana pendapat teman-teman sampai detik ini? Apakah hakikat pendidikan sekarang ini sejauh mana ketercapaiannya ya? Teman-teman juga boleh share juga di kolom komentar di bawah ya, menurut teman-teman ya. Lalu hakikat yang kedua, membangun bangsa yang majemuk menjadi maju dan berjati diri melalui perilaku berbasis nilai Pancasila dan teks. Lalu pendidikan holistik mencakup budaya, sistem, lingkungan untuk menciptakan kehidupan kebangsaan yang cerdas. Dan peran pembelajaran mendalam ini sebagai fondasi sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik, memadukan ya kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir dan batin, dan mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat sesuai dengan visi pendidikan nasional. Ini ya. Ada juga landasan yuridis dan empiris di sini, teman-teman ya. Landasan yuridisnya pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ya, hak setiap warga negara untuk pendidikan berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pengembangan potensi ya manusia beriman, berakhlak, dan berkompeten. Lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pendidikan inklusif untuk penyandang disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 kemitraan vokasi dan teknologi untuk pembelajaran adaptif ya. Lalu landasan empirisnya ya, perubahan kurikulum. Sekarang sudah 11 kali sejak 1947, kini kurikulum merdeka sekarang ini ya. Lalu kompetensi masa depan, fokus pada kreativitas, kolaborasi, dan teknologi. Lalu pembelajaran bermakna berdasarkan pendekatan global, menekankan pembelajaran interaktif dan inspiratif ya. Ini teman-teman ya landasannya. Nah, berikutnya dari kerangka kerja pembelajaran mendalam ini, teman-teman saya yakin akan bisa semakin lebih mendalami, mengerti, memahami bagaimana pembelajaran mendalam ini ya. Nah, di sini teman-teman kita lihat kerangka pembelajarannya. Kerangka pembelajarannya ini ya, ini yang warna biru ini. Kita lihat ya bagaimana pemanfaatan praktik pedagogisnya ya, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran ya. Lalu pengalaman belajarnya di sini ya, pengalaman belajarnya memahami ya, mengaplikasi, merefleksi ya, ini tentu saling keterkaitan ya. Dan prinsip pembelajarannya ya, bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan ya, prinsip pembelajarannya. Dan dimensi profil lulusannya ada 8 seperti yang kita bahas tadi, sehingga inilah ya yang membalut atau yang tentu di sini sangat menjadi bagaimana deep learning ya atau pembelajaran mendalam ini bisa sukses ya, bisa menjadi suatu pembelajaran yang benar-benar kerangkanya kuat ya. Kalau kita lihat di sini, nah sederhana teman-teman, tinggal dilihat saja kerangkanya, pengalaman belajarnya, prinsip pembelajaran. Dan kita sebagai guru tentu di sini akan lebih fokus ya, bagaimana pengalaman belajarnya kita bisa memberikan anak-anak agar memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Dan prinsip pembelajarannya tentu tidak lupa anak-anak bagaimana pembelajaran nanti bisa bermakna, kemudian berkesadaran, dan menggembirakan tentunya ya, sehingga nanti murid-murid bisa mencapai dimensi profil lulusan di sini ya, mulai dari keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada penalaran kritis, kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, dan kolaborasi. Ini ya, inilah ya belajar mendalam. Sekarang kita lihat di sini untuk prinsip pembelajaran yang pertama ada berkesadaran
pengalaman belajar peserta didik ini diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Ya, jadi sederhananya ya, bagaimana murid itu benar-benar sadar bahwa mereka itu ya belajar ya, mereka bisa termotivasi secara intrinsik ya untuk belajar. Jadi bukan karena eksternal dipaksa guru dan sebagainya, tapi realitanya dalam dunia pendidikan, dalam sekolah ya, banyak murid yang ditemukan pastinya ketika mereka datang sekolah masih begitu banyak tantangan ketika guru-guru menghadirkan materi tujuan pembelajaran. Banyak murid yang ditemui tentu belum begitu memiliki kesadaran yang tinggi ya. Betul tidak teman-teman? Coba jawab di komen deh. Nah, yang berikut bermakna ya. Jadi peserta didik ya dalam bermakna ini dapat menerapkan pengetahuannya ke dalam situasi nyata ya. Jadi apa yang dipelajari murid, apa yang diberikan oleh guru ya, harapannya bisa dipraktikkan dalam dunia nyata, bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang berikut juga menggembirakan. Nah, yang ini penting ya, pembelajaran yang menggembirakan ini suasana menggembirakan, positif, menantang, memotivasi ya, senang lah. Sehingga murid-murid itu ketika belajar ya secara emosionalnya itu mereka gembira, bahagia, senang ya. Nah, atau ini sering dikatakan dengan joyful ya. Nah, kalau dalam kata-kata bahasa Inggrisnya ya, nah berkesadaran ya, mindful, kemudian bermakna, meaningful, dan joyful. Itu ya, pokoknya inilah kalau kita translate-nya dalam bahasa Indonesia: berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Sekarang untuk pengalaman belajarnya ya. Pengalaman belajarnya di sini tentu bagaimana ada memahami ya, pengetahuan esensial, lalu pengetahuan aplikatif ya, pengetahuan nilai dan karakter, dan mengaplikasi ya, pendalaman pengetahuan, bisa mengaplikasikan dan refleksi regulasi diri. Ini penting sekali. Jadi bisa disimpulkan teman-teman sekalian bahwa pembelajaran mendalam ini ya, untuk pengalaman belajarnya harapannya ada 3 hal penting ini ya: memahami, mengaplikasi, merefleksi ya. Ini ada 3 pengalaman belajar ini yang tidak boleh dilewatkan teman-teman ya. Ditambahkan yang lain selama itu relevan juga menurut saya sih nggak apa-apa ya. Yang penting 3 ini, pengalaman belajarnya ini tidak terlupakan, tidak terlewatkan ya. Dan sekarang ini ada the soul taxonomy ya, structure of observer learning outcomes. Di sini bagaimana kompetensi ini ya dianalogikan atau disimbolkan dengan panah ke atas di sini teman-teman ya. Bagaimana ini dimulai dari incompetence ya, nah, atau tidak berkompeten ya, file, gagal, dan seterusnya, sehingga nanti bisa murid-murid bisa create ya, menghasilkan, atau dengan kata lain ini bisa membuat karya-karya produk lah sederhananya gitu ya. Jadi ini taksonomi mulai dari hal yang inkompeten ya, atau hal yang belum begitu baik ya, kurang baik, semakin membaik ya, kemudian bisa combine, bisa menganalisis, mengapply, dan seterusnya ya. Dan sederhananya bisa kita lihat di sini teman-teman pada taksonomi solo dan belum dalam pembelajaran mendalam. Nah, di sini kalau kita lihat tingkat pembelajarannya ya, mulai dari unggul, cakap, berkembang, dasar, belum berkembang. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ya, pengalaman belajar PM atau pembelajaran mendalam ini ya, unggul itu bisa merefleksi, mengaplikasi untuk cakapnya di sini, dan memahami di sini, berkembang, dasar. Ketika pengalaman belajar ini sudah sampai ketiga tahapan memahami, mengaplikasi, merefleksi ini, dengan kata lain ini bisa seperti boleh dikatakan kalau kita lihat pada tabel di sini ya, grafik atau tabel di sini, kolom-kolom yang ada di sini itu seperti setara ya, pembelajaran mendalam ini ya. Nah, di mana ini pembelajaran mendalam, ini pembelajaran dasar dipisahkan. Kalau kita lihat di sini taksonomi solo dan taksonomi Bloom, kalau teman-teman tentu relevannya atau sering mendengarnya taksonomi Bloom ya, mencipta, mengevaluasi, menganalisis, menerapkan. Nah, ini pembelajaran mendalam pada bagian di sini teman-teman ya. Nah, kalau memahami, mengingat, ini masih pembelajaran dasar ini ya, memahami ini. Nah, sederhananya gitu teman-teman ya, pengalaman belajar itu benar-benar deep ya, benar-benar mendalam gitulah. Seperti apa pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi? Nah, untuk memahami ini menjadi tahap awal peserta didik untuk aktif mengkonstruksi pengetahuan agar dapat memahami secara mendalam konsep atau materi dari berbagai sumber dan konteks ya. Jadi tahap awal ini ya, membangun pengetahuan, mereka memahami, membangun pengetahuannya ya.
Nah, yang berikut mengaplikasikan di sini, mengaplikasi dalam arti di sini mengaplikasikan, memanfaatkan pengetahuannya dalam kehidupan secara kontekstual. Jadi diterapkan ya, sebagai contoh murid belajar kalau dalam yang paling sederhana ya misalnya matematika. Mereka belajar menjumlahan. Nah, lalu mereka dapat mengaplikasikan secara nyata ya. Misalnya mereka memiliki uang 5.000, kemudian ada lagi uang 3.000, nah dijumlah jadi berapa begitu misalnya ya, atau koin dan sebagainya, atau mungkin ada benda ya. Nah, jadi diaplikasikan bukan hanya sekedar teori-teori saja, hafalan-hafalan saja, tapi benar-benar diaplikasikan ya. Nah, kemudian merefleksi. Nah, tahap refleksi ini ya, peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses dari hasil tindakan yang dilakukan ya. Jadi, ini melibatkan regulasi diri sebagai kemampuan individu untuk mulai proses belajarnya secara mandiri. Jadi, murid-murid mampu ya memaknai hasil belajarnya, apa yang telah dilakukan, mereka mampu merefleksikan secara pribadi mereka ya, secara intern mereka gitu ya, atau self regulation ini ya. Dan untuk kerangka pembelajaran ini, bagaimana praktik pedagogis ini, strategi mengajar yang dipilih guru untuk mencapai tujuan belajar dalam mencapai dimensi profil lulusan. Untuk mewujudkan pembelajaran mendalam, guru berfokus pada pengalaman belajar peserta didik yang autentik. Nah, autentik. Apa itu autentik? Ya tadi, mengaplikasikan ke hal-hal yang sifatnya nyata. Ya, jadi tidak belajar hanya sekedar tulis-tulis, hafal-hafal, ya baca-baca saja. Tapi benar-benar otentik ya, nyata dalam dunia nyata ya. Pengutaman praktik nyata mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi, HOTS ya, dan kolaborasi. Lalu lingkungan pembelajaran, ya lingkungan pembelajaran menekankan integrasi antara ruang fisik, ruang virtual, budaya belajar untuk mendukung pembelajaran mendalam. Ruang fisik dan virtual dirancang fleksibel sebagai tempat yang mendorong kolaborasi dan seterusnya. Ini teman-teman ya, ini lingkungan pembelajaran sangat penting. Dan pemanfaatan teknologi digital ini juga sangat penting sebagai katalisator, nah, sebagai media, sebagai alat ya, yang tentu bisa menciptakan pembelajaran lebih interaktif, kolaboratif, kontekstual. Nah, ini ya, teman-teman pasti tahu sendiri bagaimana pemanfaatan teknologi ya, ini kita seperti menggenggam dunia ya gitu. Lalu ada kemitraan pembelajaran. Kemitraan pembelajaran ini ada learning partnerships yang membentuk hubungan yang dinamis antara guru, peserta didik, orang tua, komunitas, dan mitra profesional ya. Ini berikut elemen ekosistem. Saya rasa ini teman-teman juga sudah terbiasa ya, dari Kemendikbudristek ini ke Dinas Pendidikan, nanti ke Satuan Pendidikan. Nah, Satuan Pendidikan ini tentu nanti mereka akan membantu dalam segi kebijakan bagaimana kurikulum pembelajarannya ya, untuk mendukung guru dan muridnya, termasuk asesmennya, dan juga tidak lupa bagaimana keterlibatan masyarakat dan keluarga, dan tentu dukungan bagaimana teknologi digital, media, mitra profesi, dan Dudika ya. Nah, sekarang transformasi peran guru dalam ekosistem PM ini menarik teman-teman ya. Ada guru sebagai aktivator, kolaborator, dan culture builder atau pembuat atau pembangun ya, budaya ya, membuat budaya. Bagaimana ini kalau kita lihat ya, ini tajam ke atas dan tajam ke bawah ya, seimbang gitu ya kalau kita lihat di sini teman-teman. Dan sekarang bagaimana tahap implementasi PM ini? Pertama, sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan, dan ini sepertinya belum terjadi ya. Kenapa? Karena slide yang kita dapatkan ini ya, ini seperti bocoran gitu ya, belum ada sosialisasi secara resmi yang disampaikan. Atau biasanya kalau Kemendikbudristek sekarang kan lebih banyak memanfaatkan webinar atau secara rilis pers di kanal YouTube salurannya dan sebagainya ya. Apalagi sekarang pemerintah sekarang ya, Presiden Prabowo juga banyak menyampaikan ya bagaimana penghematan anggaran ya, hal sifatnya yang bisa menggunakan daring, Zoom, dan sebagainya, bisa mengoptimalkan alat-alat itu ya, efisiensi anggaran ya, penghematan perjalanan dinas 50% dan sebagainya. Tentu teman-teman juga pernah mendengar berita itu ya. Dan yang kedua ada identifikasi pemenuhan kebutuhan sumber daya guru satuan pendidikan, sumber belajar dinas pendidikan. Nah, sekarang teman-teman boleh share di komen ya, supaya saya juga ingin tahu ya, kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan ya. Coba share di komen dong ya, silahkan. Oke, nah yang berikut ada uji coba dalam lingkup terbatas ya. Nah, ini uji coba teman-teman nanti ke depan ya, tahapannya ya.
Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan bingung ya. Nah, setelah nanti uji coba akan dievaluasi. Nah, lalu hasil evaluasinya ini akan sangat berdampak pada penerapan secara luas ya, dan refleksi dan tindak lanjut untuk perbaikan selanjutnya tentunya ya. Jadi teman-teman jangan terlalu dibuat pusing ya terkait dengan ini. Dan sekarang rekomendasi strategisnya ini ya, penetapan PM sebagai fondasi utama peningkatan proses mutu pembelajaran ya. Jadi ini sebagai fondasi utama teman-teman ya. Kalau kemarin di kurikulum Merdeka terkenal atau lebih biasa digunakan pembelajaran terdiferensiasi, ini tentu akan merubah atau mentransformasi bagaimana mindset guru, bagaimana nanti implementasi di lapangan teman-teman ya. Dan tentu teman-teman semuanya tentu saya rasa tidak akan begitu kaget, bingung ya, karena kalau menurut saya pribadi bagaimana pembelajaran terdiferensiasi itu juga bisa kita lihat di dalamnya sudah mengimplementasikan atau ada nilai-nilai deepnya atau ada nilai-nilai mendalam atau pembelajaran mendalam itu sudah tersirat di dalamnya. Itu kalau menurut saya pribadi sih. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba boleh juga dong di share ke kolom komentar ya, apakah sepemikiran dengan saya atau mungkin teman-teman ada pendapat sendiri ya, pendapat beda ya. Dan yang berikut, penerapan PM ini setiap jenjang perlu didukung oleh lingkungan pembelajaran kondusif, kemitraan pembelajaran yang luas dan bermakna, dan pemanfaatan digital. Lalu perubahan profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 dimensi profil lulusan dengan 8 dimensi. Ya, ini seperti yang kita bahas tadi ya. Jadi yang profil pelajar Pancasila bahkan ada nyanyian-nyanyian ya, belajar Pancasila ya, dan seterusnya itu ya. Nanti akan menjadi 8 ya. Nanti mungkin akan ada nyanyian baru ya. Yang berikut ada penyelarasan antar peraturan undang-undang terkait dengan standar nasional pendidikan, kurikulum, buku teks, dan seterusnya. Lalu ada pengalokasian 10% dari jam pelajaran untuk PM interdisipliner. Nah, ini ya, 10% dari jam pelajaran untuk PM nanti. Ya, interdisipliner. Ini teman-teman. Ya, menarik sekali nih nanti ke depan sepertinya ya. Lalu penataan ulang materi esensial dalam CP nanti ya. Berikut ada peningkatan kompetensi guru teman-teman ya. Ada program pelatihan terintegrasi, pendampingan, pembimbingan terkait dengan pendekatan PM. Mahasiswa calon guru diseleksi secara ketat dengan kriteria minat dan kecintaannya ya. Lalu penyelenggara program PPG untuk memberikan bekal terkait dengan PM. Lalu menambahkan BK atau pendidikan nilai dan pola berpikir tumbuh growth mindset dalam muatan PPG atau pelatihan guru lainnya. Lalu revitalisasi fungsi guru inti, master teacher di setiap klaster satuan pendidikan yang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan koprofesionalisme guru wilayah yang menjadi tugasnya ya. Guru inti ini teman-teman ya, ini sempat terjadi beberapa tahun lalu ya, lama ini ya. Lalu ada pemberdayaan kembal, pengurangan beban mengajar. Ini sepertinya dari rekomendasi yang disampaikan ini paling menarik ini sepertinya ini teman-teman ya, pengurangan beban mengajar ini. Setuju atau tidak ini? Berikutnya ada penyiapan peningkatan kapasitas kepemimpinan, KEPSEK, dan membangun budaya belajar mutu. Ada peningkatan kapasitas provisi pengawas, sekolah, pendidik dalam proses pendampingan, ya, pembinaan, pengembangan kompetensi guru. Penyusunan buku guru dan siswa. Nah, ini nanti proyek buku siswa. Ini penerbit pasti bahagia ya melihat ini ya. Dan sekolah-sekolah tentu kembali menganggarkan ya, dana bosnya kembali akan dialokasikan untuk belanja buku-buku yang ini ya, sehingga buku kemarin ya begitulah, tahu sendiri teman-teman lah. Lalu pemanfaatan teknologi digital dalam implementasi PM. Nah, ini kalau ini bukan hal baru lagi tentunya. Lalu pengembangan asesmen formatif dan sumatif dengan penekanan pada asesmen otentik dan holistik. Nah, ini di kurikulum Merdeka kemarin juga sudah, atau sampai saat ini juga masih berjalan ya, formatif sumatif ini ya. Dan penyusunan panduan mekanisme dan prosedur monitoring dan evaluasi implementasi PM ini. Jadi nanti ada evaluasinya ya, bagaimana PM ini berjalan baik atau tidak. Bagaimana teman-teman, apakah sudah dapat wawasan baru terkait dengan deep learning, pembelajaran mendalam ini? Semoga bermanfaat. Kalau menurut teman-teman ini bermanfaat, silahkan kasih like dan boleh di save dulu ya, bisa ditonton lagi ketika teman-teman mungkin ada waktu. Dan kalau mau request dokumen ini silahkan komen di bawah ya, nanti saya akan bagikan ke teman-teman semuanya. Jangan lupa subscribe untuk update
berikutnya dari saya, selalu memberikan konten pendidikan untuk rekan-rekan semuanya dimanapun berada untuk subscriber Schoolpedia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.